Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik. Saya dari UTBJJ Kota Palangkaraya, dengan prodi Sistem Informasi NIM 0483172223. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 pada algoritma ya dan pemrograman. Langsung saja kita coba mulai. Di sini tugasnya yaitu ialah membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Sejarah Java dan perkembangannya. Terus kita diminta untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Terus jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya yaitu 30% dari gaji pokok. Berarti dia nambah 30% dari gaji pokok kalau dia lembur 1 jam. Terus jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya yaitu 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Terus jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Terus kita diminta inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, dan outputnya yaitu jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Baik, sini saya sudah membuatnya pada VS Code. Nah, di sini kan diminta kita tadi membuat pada saat flowchart, yaitu saya di sini membuatnya algoritmanya itu berurutan, mulai dari start atau mulai, terus masuklah perintah kepada bagian input golongan dan jam lembur, maka masuk lagi ke golongan A. Nah, di sini fungsi if tadi akan berfungsi jika golongan A, jika dia yang diminta golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Tapi kalau bukan dia golongan A, maka dia masuk ke bawah sini. Sini bisa kita tuliskan tidak di sini. Tidak. Nah, di sini ya. Sini juga ya. Sini juga iya. Sini tidak. Jika tidak itu, maka masuk ke golongan tidak valid dan hasilnya selesai, maka tidak ada angka yang keluar. Jika dia masuk ke perintahnya ya, berarti dia akan mendapatkan gaji. Kalau dia golongan A, maka dia akan mendapatkan gaji 5 juta. Tapi kalau tidak, maka dia algoritmanya akan menurun lagi dia ke bawah dengan mencari golongan B. Jika benar memang golongan B yang dicari, masuk dia ke perintah ya, yaitu gaji pokok dengan jumlah 6,5 juta. Dan kalau bukan di golongan B, maka algoritmanya akan turun lagi ke bawah, jadi dia akan mencari golongan C. Jika golongan C yang dia cari, maka akhirnya ketemu dengan gaji pokok 9,5 juta. Nah, pada saat misalkan dia anggaplah dia mencarinya gaji pokok sama dengan 5 juta, dia mencarinya golongan A, maka dia akan turun ke sini. Nah, sini. Karena yang dicari jam lembur, maka dia akan turun ke jam lembur pertama. Berapa jam lembur pertama persenannya? Yaitu 0,30.
Kalau dihitung ya hitungan persennya itu 30%. Jika memang benar dia dari 30%, maka dia akan lurus lagi di sini. Di sini kita kasih ya juga. Ya. Di sini tidak. Tidak. Ya. 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 Dan di sini juga ya. Jika tidak, maka akan turun lagi di sini. Tidak. Tidak. Di sini juga tidak. Jika pada akhirnya tidak juga di sini, maka hasil lembur 0. Dan di sini kita bikin selesai. Selesai. Jika yang dicari misalkan jam lemburnya 2, persenan lembur 0,32, maka dia akan turun ke sini. Akhirnya akan menemukan gaji lembur, yaitu dimana gaji lembur untuk menghasilkan gaji lembur tadi yaitu ialah gaji pokok dikali persenan lembur. Misalkan berapa 30, misalkan tadi berapa ini lembur jam lembur kedua misalkan kan, berarti 2 jam lemburnya, maka persenannya sekitar 0,32 yaitu sekitar 32% dari gaji pokok. Nah, akhirnya ketemulah total gaji dan selesai. Seperti itu semuanya. Jika dia tidak, maka dia akan menurun. Jika dia ya, dia akan maju. Dan akhirnya akan menemukan gaji pokok, total gaji, dan lembur. Oke. Untuk penjelasan flowchartnya kayaknya cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke penjelasan psikotnya, algoritmanya ya. Yaitu sama dengan yang tadi saya membuatnya, karena kan ini acuan kasarnya, yaitu kita mulai, terus dia akan membaca golongan, terus membaca jam lembur, menentukan gajinya, yaitu jika golongan sama dengan sama A, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta. Atau else, dengan perintah else if, atau jika golongan sama dengan sama B, maka gaji pokoknya 6.500.000, 6,5 ya. Atau jika golongan sama dengan sama C, maka gaji pokok 9.500.000. Atau gaji pokok 0, sama dengan yang gambar kita tadi ya, yang ada di flowchart. Dan and if, berarti selesai kalau tidak ada dari semua ini. Terus kita lanjutkan ke menentukan gaji lemburnya, yaitu dengan rumusan kasarnya itu pakai menggunakan if jam lembur sama dengan sama 1, misalkan jam lemburnya 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30%. Atau jika jam lembur sama dengan sama 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau hitungannya 32%. Jadi misalkan berapa tadi ini gaji lembur tadi kan diketemukannya, dimana gaji pokok dikalikan dengan persenan sampai ke bawah sama dari 3 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jika lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Atau jika gaji lemburnya jika gaji lemburnya tidak ada dari yang di atas ini, maka hasilnya 0 dan selesai. Terus kita menghitung dan menampilkan outputnya gimana, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Terus dia akan menghasilkan total penghasilan, tampilkan total penghasilan, dan selesai. Akhirnya keluarlah penghasilannya. Kita coba. Sini saya sudah membuatnya menggunakan bahasa Java. Mana di sini saya bikinnya ada import Java, ini akan mengenali apa yang kita ketik.
itu scannernya, util scannernya. Ini kelasnya gaji karyawan. Oke, ini perintahnya. Oke, nah ini rumusnya ya teman-teman. Jika golongan, kenapa memakai equals, karena dia string. Tipenya dia string A. Jadi gaji pokok A, jika dia golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika atau jika golongannya B, maka gaji pokoknya 6,5. Atau jika golongannya C, maka gajinya 9,5. Atau gaji pokoknya 0. Terus kita akan mengecek jam lembur. Gimana jam lemburnya? Jam lembur, jika jam lembur sama dengan sama 1, kenapa dia nggak pakai equals lagi? Karena dia di sini hitungannya integer. Ya, dia bukan string, makanya nggak perlu pakai equals. Gaji lembur sama dengan gaji pokok. Cara menentukan jam lembur, hasil gaji lembur, maka caranya dengan gaji pokok dikalikan 30%, persenan jam lemburnya. Atau jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji pokoknya yaitu 32%. Jika 3 jam 34%, jika 4 jam 35%, jika melebihi dari 5 jam maka 38%. Atau gaji lemburnya 0 jika tidak ada dari semua ini. Terus kita hitung dengan cara totalnya, itu sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kita coba tampilkan teman-teman. Nah, hasilnya tadi masukkan golongan A atau B atau C. Sekarang kita masukkan golongan A ya. Oke, masukkan jam lemburnya. Berapa jam lemburnya? Misalkan kita ambil jam lemburnya 2 jam 2 jam gitu ya. Nah, total penghasilannya yaitu 6.600.000 rupiah. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita mulai, kita coba dengan gaji C. Oke, terus masukkan jam lemburnya. Misalkan jam lemburnya lebih dari 5 jam. Berapa itu? Lebih dari 5 jam, maka kita masukkan 5. Maka hasilnya berapa? Nih, totalnya sekitar 13 juta teman. Ini karena ada ini karena kelebihan dia, nolnya kebanyakan. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.